Bismillahirrahmanirrahim. Merakit bubu dari rotan, konon kerja nak dapat sunu. Terlebih dahulu saya mengucapkan semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah rekan-rekan, sebelum itu perkenalkan, nama saya Aditya Syaputra. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau, dengan prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak rekan-rekan berdiskusi tentang materi yaitu hak dan kewajiban negara dan warga negara. Bagaimana dengan materi ini? Mari kita berdiskusi dan dengarkan materi dari saya. Rekan-rekan seperjuangan dimanapun Anda berada, jadi sebelum kita membahas tentang hak dan kewajiban, marilah kita mendengarkan, marilah kita mengetahui bahwasannya apa itu arti sebuah negara. Jadi rekan-rekan, menurut Juliardi menjelaskan bahwasannya negara itu adalah sebuah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh seluruh rakyatnya. Dan beliau juga menjelaskan bahwasannya negara itu adalah sebuah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang memiliki lembaga politik dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Lanjut, bagaimana dengan unsur-unsur sebuah negara? Jadi, di dalam sebuah negara memiliki unsur-unsur yang dimana di dalam sebuah negara itu harus ada, yang pertama ada rakyat. Rakyat itu adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama. Yang kedua, harus ada wilayah. Unsur wilayah itu meliputi udara, darat, dan perairan. Yang ketiga, dalam sebuah negara itu haruslah memiliki pemerintahan, yang dimana pemerintahan ini untuk sebagai alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, ini adalah hal yang terpenting dalam sebuah negara, yaitu adanya sebuah pengakuan dari negara lain. Unsur ini hanya bersifat menerangkan tentang adanya sebuah negara. Terdapat juga beberapa teori yang dimana menjelaskan tentang sebuah awal mula terbentuknya sebuah negara. Yang pertama ada teori hukum alam, di mana dalam teori ini menjelaskan sebelum adanya negara terdapat wilayah yang kosong. Lambat laun berdatangan manusia. Manusia semakin banyak sehingga terbentuklah sebuah negara. Yang kedua yaitu teori ketuhanan. Teori ini menjelaskan munculnya seiringan dengan lahirnya agama Kristen dan Islam. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah kehendak Tuhan yang didasari sebuah kepercayaan. Yang ketiga, ada teori perjanjian masyarakat, di mana negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Dan yang keempat, yaitu teori penaklukan. Teori ini menjelaskan bahwasannya negara timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah rombongan manusia lain. Seperti itu. Setelah mengetahui materi sebuah negara, maka marilah kita masuk dalam sebuah materi inti yang dimana hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hak dan kewajiban negara. Adapun hak negara yaitu menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat yang ada dalam sebuah negara atau keseluruhan rakyat. Yang kedua itu adalah negara berhak melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga, negara memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.
Jadi rekan-rekan, dalam sebuah negara, dalam setiap peraturan dan kebijakan negara, berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga negara, masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Setiap peraturan yang dibuat oleh negara, pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa terkecuali. Ada juga negara harus memonopoli. Monopoli artinya memiliki hak untuk menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tanpa ada saingan. Misalnya, PT Kereta Api Indonesia dikuasai oleh pemerintah. Dan dalam sebuah negara itu, aturan-aturan yang dibuat oleh sebuah negara yaitu bersifat memaksa. Memaksa memiliki arti memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan menggunakan kekerasan fisik secara legal. Jadi, pada kesimpulannya, negara sebagai kekuasaan, sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Maka, negara memiliki sifat memaksa, sifat monopoli, dan mencakup untuk semua, dan apapun hal yang dibuat oleh pemerintah, aturan dari pemerintah akan ditaati oleh seluruh masyarakatnya. Lalu ada kewajiban negara. Kewajiban negara ini sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana di situ terdapat di bagian alinea keempat yang berbunyi, kewajiban negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan terakhir, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Itu sudah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada hak warga negara. Hak warga negara itu adalah suatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. Yang pertama, ada setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di dalam sebuah negara. Dan yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dari negaranya. Dan yang keempat, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan dalam pemerintahan yang ada. Berbicara tentang kewajiban warga negara, guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini saya rasa itu adalah kewajiban membayar pajak, di mana itu telah tertera pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kewajiban berpajak warga negara. Itu salah satu contohnya. Jadi rekan-rekan, kesimpulannya, hak dan kewajiban itu haruslah kita seimbangkan. Hak itu adalah suatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban itu adalah suatu yang harus kita kerjakan. Apabila hak sudah terpenuhi, maka berusaha keraslah untuk menjalankan sebuah kewajiban. Seperti pada dasarnya negara. Negara sudah memberikan suatu hak untuk kita, yaitu menjaga, memberikan pendidikan, memberikan lapangan pekerjaan kepada kita. Oleh karena itu, negara menciptakan sebuah kebijakan-kebijakan untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan oleh karena itu, marilah kita taat kepada aturan dan kebijakan negara.